Jadi saya ucapkan terima kasih dulu kepada para hamba Tuhan, Pak Pendeta, dan mungkin saya panggilnya Pak Birawa kali ya. Pak Birawa, Ibu RT, terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan firman. Saudara, di bulan Januari yang lampau, kita mengadakan ada sebuah acara yang namanya Prophetic Direction. Ini sebuah momen di mana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, terus belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi arahan Tuhan. Karena ada terlalu banyak dari antara kita orang-orang percaya terus mendengarkan apa yang menjadi berita dan mungkin berita terkini yang ada di sekitar kita, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak dari antara kita tanpa sadar justru jadi khawatir, jadi takut, jadi cemas karena ada begitu banyak pemberitaan negatif yang terus bermunculan ya. Apalagi kalau akhir tahun 2022 lalu ada banyak yang menyatakan bahwa 2023 akan menjadi awal dari krisis ekonomi global. Dari berbagai macam analisa, dari berbagai macam pernyataan ahli dan pakar, semuanya pesimis. Termasuk ada beberapa petinggi-petinggi negeri yang juga berkata kelihatannya gelap. Wah. Tapi terlepas dari apapun yang diucapkan oleh manusia, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus dengar dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Amin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Amin. Yang di belakang amin juga dong. Amin. Oke. Nah, itu sebabnya kita mengadakan acara yang kita beri nama Prophetic Direction. Ada satu momen di mana dalam masa-masa session berlangsung, Tuhan terus memberikan banyak pernyataan firman. Tuhan banyak memberikan penyikapan firman tentang apa yang seharusnya kita persiapkan dalam hidup kita, tentang apapun yang akan terjadi di depan sana. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, di sana diceritakan pernah terjadi bencana kelaparan, krisis perekonomian dan krisis pangan yang melanda seluruh dunia pada waktu itu. Tapi Alkitab menceritakan ada satu hamba Tuhan, ada satu umat Tuhan yang namanya Ishak. Dijelaskan di dalam Alkitab ketika Ishak mendapati ada begitu banyak hal buruk yang akan terjadi di depan, dan dia sudah bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Ya, Alkitab menuliskan pada waktu Ishak berniat pergi ke Mesir, Tuhan datang dalam hidupnya dan memberikan firman. Ketika Tuhan memberikan firman, Alkitab menuliskan Ishak taat. Nah, sepanjang pasal kejadian pasal 26, Alkitab menceritakan bagaimana ketaatan Ishak membuahkan hasil yang luar biasa. Di tengah krisis, dia justru diberkati. Ada kedaulatan tangan Tuhan yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan Ishak. Lalu ada ayat yang lain lagi yang Tuhan singkapkan pada masa-masa tersebut, masa acara Prophetic Direction, yaitu dalam Matius pasal yang ke-14. Ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya yang waktu itu diperintahkan oleh Tuhan menyeberangi Danau Galilea, tapi di tengah jalan mengalami badai sedemikian hebat, dan Alkitab bilang Yesus jalan di atas air untuk menjumpai murid-muridnya. Nah, saya meyakini ada beberapa pasal di dalam Alkitab memiliki kolerasi yang sangat erat, keterkaitan yang sangat erat dengan apa-apa yang akan terjadi di depan kita. Dan lewat ayat-ayat firman yang ada, kita juga bisa belajar apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga ketika ada hal-hal yang orang banyak alami, kita dihindarkan oleh Tuhan. Yang setuju ngomong amin dulu dong. Amin. Oke, mungkin karena ini baru pertama kali kita ketemu, jadi saya ingin membagikan kepada saudara kebiasaan saya. Saya jadi lihat ini kue ulang tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada persekutuan ini. 2 tahun Mbak ya, 2 tahun Mbak ya. Jadi selamat ulang tahun untuk persekutuan ini. Saya berdoa di tahun yang kedua dan tahun-tahun selanjutnya keilahian Tuhan akan terus. Amin. Nah, saya meyakini ada ayat-ayat Alkitab yang akan bisa menjadi patokan dan pedoman tentang apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi setiap situasi dan keadaan yang ada di depan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-14 saya mendapati, dalam kitab Kejadian 26 saya juga melihat ada satu kolerasi yang sama. Alkitab menceritakan dalam Matius pasal yang ke-14, ketika perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang dan Yesus jalan di atas air,
Murid-murid ketakutan dan murid teriak, itu hantu, kan gitu. Tapi Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Nah, Alkitab menceritakan setelah Tuhan menyatakan dirinya, Petrus memberikan respon dengan berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku keluar dari perahu berjalan di air mendapatkan engkau. Dan Yesus berfirman, datanglah. Waktu Yesus berkata, datanglah, Alkitab ceritakan Petrus langsung loncat keluar dari perahunya. Nah, Alkitab menceritakan Petrus jalan di atas air. Dan di sini saya belajar sesuatu tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Seperti yang terjadi dalam Kejadian 26. Bencana kelaparan boleh melanda seluruh negeri, tapi khusus untuk umat Tuhan. Ayo ngomong sama-sama, khusus untuk umat Tuhan. Yang keraskan lagi, khusus untuk umat Tuhan akan selalu ada perbedaan. Setuju lagi? Amin ya. Tanam ini menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan di sekitar kita, seburuk apapun situasi keadaan di sekitar kita, khusus untuk umat Tuhan, Tuhan akan selalu membuat terjadinya perbedaan. Amen. Sama seperti Matius 14 juga menuliskan, ada bencana, ada badai, ada gelombang yang sedemikian hebat. Tapi ketika Yesus datang dan menyatakan dirinya, jangan pernah membiarkan hidup kita menjadi biasa-biasa saja, tapi responi manifestasi datangnya Tuhan dengan kita membangun kedekatan yang lebih lagi. Karenanya dalam kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan kepada saudara apa yang saya percaya menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, dan saya akan membacakan buat saudara ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Alkitab menulis seperti ini. Saya akan bacakan, dan mari seberapa banyak saudara yang membawa tablet suci, smartphone suci, karena sudah jarang yang bawa Alkitab tertulis gitu. Jadi sudah bukan kitab suci lagi, tapi smartphone suci. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya adalah keinginan hati Tuhan untuk membawa setiap kita umat pilihannya hidup di dalam keilahian Tuhan. Amen. Hidup di dalam keajaiban Tuhan. Amen. Bukan menjalani kehidupan sehari-hari sama seperti kebanyakan orang lain yang ada di luar sana. Ya. Mereka mungkin akan terus menghadapi adanya tantangan, adanya kegoncangan, adanya permasalahan dan pergumulan hidup, tapi tidak untuk kita. Haleluya. Cuma 2 orang. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saya mau kalau kita belajar firman, jangan cuma diam sambil manggut-manggut geleng-geleng. Apalagi cuma diem gitu. Saya mau saudara membiasakan diri pakai mulut saudara ngomong amin, haleluya, minimal Mungkin saudara tanya, kenapa kok harus seperti itu Pak Steven? Jawabannya sederhana. Karena dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 Alkitab menuliskan, mati dan hidup orang itu ditentukan oleh perkataan mulutnya. Amen. Ya. Jadi ketika kita memperkatakan perkataan
firman. Jadi sementara ada hamba Tuhan sampaikan firman, saudara dengar dan saudara percaya. Amen. Yes, ini buat saya nih. Amen. Nah, jangan cuma dia manggut-manggut, ngomong amin. Amen. Kenapa kok harus ngomong amin? Kata amin itu dari kata Ibrani yang punya arti aku percaya, terjadilah atasku. Amin. Nah, ini kurang lebihnya sama kayak ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat sampaikan pesan firman. Maria berpikir, mustahil, masa saya yang masih perawan tidak pernah disentuh laki-laki kok bisa punya anak laki-laki, akan hamil dan punya anak. Tapi ini malaikat Tuhan yang sampaikan firman. Amen. Jadi apa yang Maria katakan? Jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Nah, waktu Maria berkata, jadilah padaku, Roh Kudus turun atas Maria dan ada firman hidup dalam kandungannya. Nah, saya menghendaki saudara juga sama. Ini kita belajar firman. Amen. Izinkan saya datang menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan untuk kita semua yang hadir. Dan ketika saudara menerima suara Tuhan, saya berdoa engkau akan meresponi dengan hatimu yang terbuka. Amen. Sehingga Roh Kudus akan turun atasmu. Amen. Ada firman hidup dalam dirimu dan perubahan pasti akan terjadi atas hidup. Setuju ya? Amin ya. Kadang-kala banyak hamba Tuhan datang sampaikan firman, lalu dia berkata, saya berharap apa yang saya sampaikan memberkati saudara. Nah, kalau saya mah nggak peduli, you diberkati atau enggak, yang saya harapkan engkau berubah. Amin. Kan cuma diem aja, cuma ngomong bilang amin. Amin. Yang lainnya amin, saudara. Amin. Biasakan diri saudara, oke? Nah, saya meyakini Tuhan tidak menghendaki kita terus menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi, yang lahiriah, sama kayak orang-orang lain. Ishak contohnya, dia ada di tengah negeri yang mengalami bencana kelaparan. Kalau dia misalkan tidak mengalami datangnya suara Tuhan, ya dia akan alami kelaparan seperti yang lainnya. Betul ya? Betul. Ada orang di sini. Nah, demikian pula saudara. Sementara engkau menjalani kehidupan sehari-harimu setiap hari dengan adanya firman Tuhan datang dalam kehidupanmu, saya percaya engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Orang lain boleh mengalami jatuh bangun terus merasa lemah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan, tidak demikian dengan saudara. Alkitab menuliskan bunga menjadi kering, rumput menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, ketika kita belajar untuk hidup hanya dari firman, mengandalkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kita, saya meyakini dari sejak saat itulah engkau akan terus dibawa hidup dalam keilahian Tuhan. Setuju ya? Amin ya? Amin. Karena kita menuliskan begini, ini nubuatan yang Tuhan berikan lewat Nabi Yesaya dalam ayat yang ketiga. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kata padang gurun, padang belantara, ini sebetulnya menunjukkan perjalanan hidup manusia selama ada di atas muka bumi ini dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi yang kita menuliskan, tidak peduli apakah perjalanan hidup sehari-harimu kayak di padang gurun ataupun seperti di padang belantara, ada suara Tuhan yang sedang datang atas hidupmu, dan suara Tuhan itu menyatakan ada jalan yang sedang dipersiapkan untuk Tuhan masuk di dalam kehidupanmu yang seperti padang gurun dan padang belantara. Saya meyakini saudara tidak akan menjalani kehidupan sehari-harimu terus seperti biasa. Mungkin kita berkata, lupa namanya orang hidup di atas muka bumi ini, pastikan banyak tantangan, banyak masalah. Yes, apalagi dalam kondisi keadaan, mungkin kita bisa bilang ada krisis di sekitar kita. Secara finansial, secara ekonomi, semuanya jadi semakin berat. Tapi saya meyakini tidak demikian buat orang percaya. Karena Alkitab jelas menuliskan, Matius pasal 6 memberikan penegasan buat kita, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, semua yang dicari oleh seluruh bangsa di atas muka bumi ini, sebetulnya Bapamu di sorga sudah menyediakannya bagimu. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita sampai masih merasa ada khawatir, wah besok uang sekolah harus dibayar, kok belum ada duitnya, gimana dong?
Ya enggak, gimana dong? Saudara hanya perlu belajar untuk membangun takaran imanmu, berpegang terus pada firman Tuhan, dan saudara akan mendapati bagaimana tangan kuasa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan secara ilahi. Yang setuju katakan amin sekalian. Saya mendapati selama masa-masa sebelum pandemi, ya, ada banyak pendeta, ada banyak gereja Tuhan berkhotbah, mengajarkan, ada banyak jenis pengajaran kepada jemaatnya. Tapi sama sekali tidak membangun kehidupan jemaat untuk betul-betul terhubung dengan keilahian Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya saat pandemi terjadi, itu bisa dikatakan seperti sebuah api ujian yang dari Tuhan. Kita mendapati tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang harus pulang sebelum waktunya, ya, terlepas dari ada banyak yang membawa komorbid, ya, membawa penyakit bawaan dalam hidup mereka. Tapi terlepas dari itu semua, saya mendapati ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak gereja Tuhan sebagai satu institusi gereja lokal bahkan mengalami kegoncangan hebat, karena selama sekian waktu lamanya hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja yang ada tidak membangun diri untuk terhubung dengan realita Tuhan. Itu sebabnya ketika api Tuhan datang, pandemik menyerang, seluruh dunia seperti dipaksa berhenti, termasuk gereja juga nggak boleh kumpul. Maka segala sesuatu pun mengalami kegoncangan. Nah, saya mau tegaskan buat saudara, harusnya, bilang harusnya. Sekali lagi lah, harusnya. Kalau kita terhubung dengan realitas sorga, maka kita akan selalu alami ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pengayoman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita berkata begini, ya Pak, itu kalau hamba Tuhan imannya besar, kita ini kan jemaat biasa, kadang iman masih goyang-goyang. Nah, terlepas dari apa yang menjadi kondisi dan keadaan hidupmu, ada nubuatan firman Tuhan mengatakan setiap lembah harus ditutup. Amin. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Izinkan saya pada hari ini sebagai hamba Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap saudara. Apapun yang menjadi kondisi keadaan kehidupanmu, kondisi kerohanianmu, ada kabar baik dari Tuhan. Amen. Untuk saudara. Amen. Tuhan sedang bertindak untuk membawa setiap engkau untuk masuk dalam standar yang Tuhan tetapkan. Sehingga kau akan bisa mulai mendengar suara Tuhan. Amen. Sama sebagaimana bapakmu atau saudaramu atau anggota keluargamu berbicara kepada saudara. Amen. Karena Alkitab menuliskan dia adalah Bapa yang baik. Amen. Dia ingin kita bisa mendengar suaranya. Amen. Kita sebagai anak-anaknya betul-betul hidup di dalam suara Bapa kita. Amen. Kan dua orang doang. Amin. Gitu dong. Amin. Mungkin ada banyak dari saudara sampai hari ini mungkin saudara bilang gini, Pak Pendeta, ketika Bapak Pendeta berkhotbah atau ada hamba Tuhan yang berkhotbah, bukankah saat itu kita mendengar suara Tuhan? Iya sih. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Bapa yang di sorga ingin secara pribadi berbicara kepada saudara. Coba batasi kitab Yesaya pasal 40. Saya mengajak untuk kita bisa membaca dulu deh kitab Kejadian pasal yang ke-26, ya. Kejadian pasal yang ke-26, saya akan bacakan dari ayat yang pertama dan selanjutnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Secara pribadi Tuhan sendiri datang dan berbicara kepada Ishak. Saya percaya hari-hari ke depan buat Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengalami ada suara Tuhan datang dalam hidupmu. Engkau hanya sekedar membaca Alkitab, engkau hanya sekedar mendengar pendeta berkhotbah,
Tapi saya berdoa mulai dari sejak malam hari ini, ada anugerah Tuhan yang dia curahkan, dia lepaskan. Tidak peduli kondisi dan keadaanmu selama ini, tetapi Alkitab menegaskan Tuhan secara pribadi akan datang dalam hidupmu. Ada satu ayat nubuatan lain yang saya mau bacakan buat saudara. Kitab Yesaya pasal yang ke-65. Kitab Yesaya pasal 65. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya percaya inilah yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Yesaya 65 ayat yang pertama. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Alkitab jelas menubuatkan Tuhan secara pribadi hari-hari ini sedang terus datang kepada umat pilihannya. Dinubuatkan dalam Yesaya 65 ini, terhadap orang yang tidak menanyakan Tuhan saja, Tuhan memberi petunjuk. Terhadap orang yang tidak terhadap orang yang tidak sedang mencari Tuhan, Tuhan itu berkata, ini aku. Dia tarik perhatian orang itu. Terhadap orang-orang yang selama ini memberontak, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya. Apalagi terhadap saudara yang menjadi umat pilihan, menjadi anak perjanjian, menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Oh, saya percaya adalah kerinduan hati Tuhan untuk Dia datang dalam hidupmu, dan kemudian Dia akan menjangkau engkau, akan membawa engkau mengalami terobosan, mengalami perubahan. Telinga rohanimu jadi terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kembali ke Yesaya pasal yang ke-40. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Perhatikan Bapak Ibu, saya mendapati seringkali ada banyak orang-orang percaya selama bertahun-tahun sudah Kristen, tapi masih mengalami kesulitan untuk secara pribadi berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, mengalami ada keyakinan yang kuat Bapa di sorga mendengarkan dirinya berkata-kata. Lalu tidak berapa lama ketika dia mulai berdiam diri, dia mengalami Bapa di sorga mulai berbicara, berkata-kata secara langsung dalam hidupnya. Jarang, banyak yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Itu disebabkan karena memang kondisi kehidupan kita, kondisi kerohanian kita yang masih beraneka ragam. Ada yang masih banyak menyimpan konflik batin, ada yang masih sering marah, sering tersinggung, sering kecewa, sering sakit hati. Padahal kita menuliskan, orang yang menyimpan kepahitan dan sakit hati, otomatis persekutuannya dengan Tuhan terganggu, terhambat, ya. Jadi ada kadang-kala orang-orang Kristen yang sampai hari ini sulit dengar suara Tuhan karena masih menyimpan banyak konflik dalam dirinya. Jadi dia harus dengar lewat pendeta lain menyampaikan pesan Tuhan, atau lewat Alkitab yang dibaca, dan dia hanya sekedar meyakinkan dirinya sendiri, oh aku sedang mendengarkan suara Tuhan. Tapi mengalami perjumpaan secara pribadi, mengalami kedekatan secara pribadi seperti bapak dan anak, itu hampir bisa dibilang jarang. Banyak yang tidak mengalami. Bapak Ibu saudara tahu kenapa kok pencipta langit dan bumi mau memanggil dirinya dengan sebutan Bapa, dan kenapa dia memanggil kita umat pilihan dengan sebutan anak? Karena dia merindukan kedekatan. Amin. Amin. Dia merindukan adanya kedekatan. Tapi karena dosa dan karena adanya benteng-benteng keangkuhan manusia, kitab 2 Korintus pasal 10 menuliskan hal itu. Ada banyak filosofi manusiawi, ideologi, pemahaman yang tidak akurat, yang tidak sesuai firman, mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan jadi terhambat, jadi tertunda, atau bahkan mungkin tidak pernah terbangun secara maksimal. Itu sebabnya Alkitab ini menubuatkan, Yesaya pasal yang ke-40, kalaupun saudara mendapati ada banyak pergumulan, permasalahan yang membuat engkau merasa sulit, merasa tidak layak dengar suara Tuhan,
Alkitab menuliskan Tuhan akan bereskan itu dari hidup. Saya berdoa biarlah tangan kuasa Tuhan akan betul-betul bekerja dalam batinmu, memastikan pikiranmu jadi tertuju hanya kepada Tuhan, dan betul-betul kau alami ada suara Tuhan yang kembali mulai datang, mulai berbicara, membukakan akses untuk engkau mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami tanda-tanda ajaib, mengalami hal-hal ilahi, hal-hal supernatural untuk terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah atas. Haleluya. Amin. Secara pribadi, saya mengalami ada cukup banyak kesaksian tentang suara Tuhan ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, ketika masih single waktu itu, saya sudah terlibat dalam pelayanan dari sejak tahun 1989. Jadi kira-kira kalau sekarang ini umur saya baru 30-an tahun kira-kira. Nah, pada waktu itu masa Presiden Soeharto masih menjadi pemimpin di negeri ini, dan pada waktu itu saya banyak pelayanan di antara mahasiswa. Saya ingat waktu itu ada salah satu dari mahasiswa yang belajar di sekolah Alkitab itu menyerahkan kepada saya stensilan atau bukan apa, fotokopian yang berisi majalah yang berisi kritik semua tentang Pak Harto. Nah, saya cuma dikasih, saya terima, saya pegang di belakang, saya taruh di belakang mobil saya. Waktu itu saya dalam perjalanan dari daerah Salatiga mau pelayanan ke Semarang, ya, pelayanan sore hari. Saya naik mobil sendirian. Nah, kebetulan waktu itu lagi ada pemeriksaan. Nah, ketika pemeriksaan, ya saya nggak ada rasa salah, nggak ada rasa dosa, ya sudah silahkan diperiksa. Jadi semua mobil waktu itu memang diberhentiin, lalu kemudian diperiksa sampai ke bagasi-bagasinya. Kebetulan itu stensilan, bukan fotokopian, ketemu di belakang. Nah, jadi masalah. Akhirnya saya interogasi panjang lebar, dan semua data-data saya harus dicek semua. Saya sampai dipaksa menceritakan, ini siapa mahasiswa yang kamu masukkan. Nah, saya memang pada waktu itu sengaja tidak mau menceritakan karena takutnya berimbas ke yang lain. Saya pikir udah aku pasang badan. Nah, jadi mereka tidak percaya, menekan sedemikian rupa, memberikan sedikit intimidasi, sampai saya mulai merasa ini tidak benar. Jadi saya bilang begini, sebentar Pak, izinkan saya berdoa. Nanti kita lanjut lebih lagi. Interogasi. Jadi saya kemudian ditinggal sendiri di ruangan. Pada waktu itu saya doa. Ketika saya doa, tiba-tiba saya bisa merasakan ada damai sejahtera Tuhan tercurah memenuhi hati saya. Dan waktu itu seperti ada satu suara yang berbisik dalam pikiran saya, karena semua sudah selesai. Dah, saya doa, saya nyembah, saya teduhkan hati saya. Selesai doa, tiba-tiba petugas-petugas yang awalnya menginterogasi dengan keras saya mendapati loh, kok jadi berubah, jadi baik gitu. Jadi ngomongnya mulai lebih santun. Jadi gimana Pak? Ya udahlah gini aja deh, Bapak di BAP aja ya. Oke, di BAP. Jadi akhirnya pelayanan saya batal karena saya harus menjalani prosedural yang ada. Dan ada teman saya yang pada waktu itu kebetulan harusnya bersama-sama saya pelayanan, tapi dia sudah berangkat duluan. Saya minta untuk dia menggantikan pelayanan saya. Sampai selesai pelayanan saya belum selesai di BAP. Jadi kemudian dia menghubungi saya ceritakan kondisinya, dia nyapronin ke kantor polisi. Polisi semakin diyakinkan. Selesai begitu saja. Begitu saja selesai. Ya udah disuruh pulang. Tapi itu menjadi pengalaman yang menurut saya sangat supernatural. Karena intervensi tangan Tuhan lewat suara Tuhan yang datang membuat segala sesuatunya seperti berbalik begitu saja. Amen. Itu yang pertama. Saya mau cerita beberapa kesaksian. Ketika kami memulai perintisan jemaat tahun 2004 yang lalu, pas pada waktu itu kebetulan istri saya baru hamil dan 9 bulan kemudian melahirkan. Pas hari ke-40, istri saya bawa ke dokter untuk imunisasi standar saja. Tapi rupanya pada waktu itu ada sesuatu yang terjadi.
ada menyebabkan reaksi kimia yang hebat. Seluruh kulit badan anak saya dari batok kepala sampai telapak kaki itu melepuh semua. Dan ketika dalam hitungan jam saja itu terjadi, kami bawa lagi ke dokter. Dokter bilang, "Loh, kok baru dibawa sekarang? Loh, Dok, ini baru kejadiannya berapa menit yang lalu, belum sampai 3 jam. Kita pergi ke rumah sakit, imunisasi, tidak berapa lama langsung terjadi seperti ini." Analisa dokter menyebutkan itu gejala Stephen Johnson syndrome. Lalu saya tanya, "Itu apa toh, Dok?" Kebetulan nama saya Stephen, ya kan? Kok namanya kok sama gitu, Stephen Johnson syndrome. Ini apa ini, Dok? Yaitu penyakit alergi, cuman yang hebat sekali, kata dokternya. Jadi dokter bilang, kalau misalkan ini anak pasti sembuh lah katanya, pasti anak bapak sembuh. Tapi kemungkinannya kalau tidak buta, ya pasti tidak punya air mata sampai seumur hidup. Weh lah, ini nggak main-main ini, saya pikir gitu. Itu hari Senin pagi. Lalu dokter sudah menyatakan bahwa anak saya sudah tidak boleh pulang, harus sudah mondok di rumah sakit. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dokter masih ada, tapi tidak ada tindakan medis apapun yang dilakukan. Karena dokter mengatakan ini penyebabnya adalah chemical. Jadi kalau dikasih obat takutnya akan mencetus terjadinya siklus itu berkelanjutan. Jadi dokter bilang kita mau observasi dulu. Tapi udah 3 hari tidak ada tindakan apapun. Hari Rabu itu kebetulan hari raya Idul Fitri. Dokternya sudah pamitan mau ikut seminar di luar negeri. Jadi dia bilang, tapi nanti akan ada dokter jaga yang akan akan menjaga, akan mengawal. Nah, repotnya dokter jaga ini selalu baru, tiap pagi dan sore selalu baru. Datang terus tanya, "Loh, kok begini anakmu?" Harus ceritain lagi dari asal mulanya. Capeknya luar biasa. Istri saya belum sembuh sakit bersalin, karena itu hari ke-40 sudah, baru hari ke-40. Pada akhirnya ketika hari Jumat pagi, saya ambil keputusan, udahlah, kita di sini juga ngapain? Nggak ada tindakan apapun dari rumah sakit, tidak ada tindakan dari dokter, pulang kita, pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah, kita coba cari rumah sakit yang lain. Kita muter ke seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta. Tidak ada dokter anak, semuanya lagi pada liburan. Tidak ada tindakan medis yang bisa dilakukan. Kami hanya bisa berharap Tuhan melakukan sesuatu. Amin. Pulang ke rumah dalam kondisi capek, kira-kira hampir 6:30 malam. Untungnya anak ini masih mau menyusu, jadi kita kasih dot terus. Tapi kondisinya tidak menjadi lebih baik karena seluruh badan itu sudah, maaf kata, kalau orang Jawa bilang itu nyenyeh. Bapak Ibu pasti tahulah orang Jawa nyenyeh. Itu luka terbuka dan anyir sekali karena darah putih terus keluar. Nah, pada waktu itu malam hari kita nyampe di rumah kira-kira pukul 6:30. Saya udah capek sekali, kita tidur. Nah, hampir mendekati tengah malam, kurang lebihnya sekitar 11:30 atau hampir 12 malam dini hari. Istri saya bangunin saya, "Ayo kita doa, saya kok rasa ada roh maut mendekati anak kita." Nah, pada waktu itu kita rumah dan gereja kebetulan pokong-pokongan begitu, kita masih menyewa di ruko pada waktu itu. Jadi kemudian kita naik ke gereja, kita doa. Pokoknya semua jurus doa itu kita praktekkan. Mulai doa bahasa roh, doa deklarasi, doa peperangan, semua kita praktekkan. Jungkir balik mempertaruhkan anak satu ini. Karena ketika sebelum kita doa, saya coba senterin batok kepalanya, saudara. Itu kok muncul bintik-bintik merah yang merah merona begitu. Nah, setiap kali siklus itu mulai muncul, itu selalu dimulai dari muncul bintik-bintik, lalu kemudian kulit pecah. Muncul bintik-bintik, kulit pecah. Jadi ini muncul banyak sekali di batok kepala. Waduh, ini nggak main-main. Doa sedemikian rupa. Saya mendapati Bapak Ibu, di tengah-tengah doa itulah saya merasakan betul semua kekhawatiran, semua ketakutan yang saya rasakan itu bisa lenyap begitu saja. Seperti ada air dingin yang diguyurkan dari batok kepala sampai ke bawah.
rasa sejuk, rasa tenang, rasa tahu pasti Tuhan tetap pegang kendali. Itu saya alami betul. Dan saat itulah saya mendengar ada satu suara berbicara. Yang pertama, suara itu berkata, peperangan dimulai di rumah ini. Aku pastikan berakhir di rumah ini. Lalu suara yang kedua berkata, kemenangan ini bukan lagi milikmu pribadi. Ini menjadi kemenangan dan tonggak kemenangan buat gerejaku. Amin. Selesai dua pernyataan itu, saya rasa lega sekali. Lalu saya lihat jam tangan saya, sudah 1:30 dini hari. Dan saya bilang sama istri saya, dan ada kakak serta kakak ipar dari istri saya, kami bilang, stop sudah, kita selesai sudah doanya. Tuhan sudah bekerja. Ini suara Tuhan yang saya terima. Kita turun ke bawah. Saya cek batok kepala anak saya. Mulai samar-samar hilang. Merah, bintik-bintik merah yang banyak yang merona itu mulai samar-samar memudar. Puji Tuhan, itu sudah kira-kira 1:30 dini hari. Kita tidur, besoknya saya mendapati hampir seharian itu. Ini anak jadi kayak apa ya? Orang Jawa bilang tuh kusut. Gerak sendiri, terus gerak. Memang belum bisa balik, tapi dia terus gerak sendiri. Dan ketika mendekati sore hari antara pukul 2 dan pukul 3, saya mendapati itu semua luka basahnya itu mengering, terus melotok. Haleluya. Jadi hitungannya beberapa jam. Itu firman Tuhan bekerja menciptakan mujizat dari luka basah jadi kemudian mengering, melotok begitu saja. Hari Minggunya tiba, besoknya hari Minggu saya bawa anak saya kembali ke gereja, jemaat tidak melihat ada perbedaan apapun. Baru ketika kita tunjukkan foto dari anak ini, jemaat pada teriak, lah kok bisa kayak gitu? Ya, tapi lihat hasilnya sekarang. Kuasa firman itu nyata. Amin. Saya ulangi sekali lagi, kuasa firman itu nyata. Amin. Bapa kita di sorga masih terus berkata-kata, masih terus berfirman, masih terus menciptakan mujizat, masih terus mengerjakan keajaiban. Yang percaya katakan amin. Masih akan ada banyak badai-badai kehidupan yang akan kita jalani karena kita memegang firman. Amin. Kita berkemenangan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Staf saya, Bapak Maranatha, pada waktu itu baru punya anak. Waktu itu umur berapa? 6 bulan ya. Baru usia 6 bulan. Pada waktu itu kondisi anaknya sering demam sudah kira-kira hampir 1 minggu. Ketika persis 1 minggu dibawalah ke rumah sakit dan dokter tanya, ini sudah demam berapa lama? Sampai 1 minggu katanya. Wah, sudah tidak boleh pulang sudah. Harus mondok di rumah sakit. Yang luar biasa, ketika dokter memberikan antibiotik, tiba-tiba suhu badan anak ini terjun bebas. Dari yang waktu itu sekitar 39, mungkin hampir 40-an juga kali ya. Tahu tuh bisa terjun bebas sampai 34-an. 34. Jadi anak ini tidak bereaksi lagi. Wah, mereka pasangan suami istri panik. Kenapa? Dokternya ikutan panik. Karena ini ubun-ubun anak ini sudah mulai cekung. Nah, itu tanda bahaya, kurang lebihnya begitu. Nah, waktu itu saya ingat kebiasaan saya habis ibadah itu, saya kalau malam hari saya cabut semua handphone, saya matiin semua semua saluran komunikasi. Mau tidur, mau istirahat, capek. Tapi rupanya ada satu handphone yang tertinggal, tidak dimatikan. Saudara masih ingat di waktu zaman dulu itu ada Flexi, ya, handphone Telkomsel Flexi. Nah, telepon antara Flexi dengan Flexi kan waktu itu gratis, digratiskan. Nah, Pak Maranatha ini telepon saya di handphone Flexi saya. Kaget tengah malam, kira-kira jam 12-an lebih itu. Ini hamba Tuhan kalau dapat telepon tengah malam itu memang selalu jantungan, karena pasti bukan kabar baik gitu. Ya. Jadi tengah malam ketika telepon berbunyi, wah saya kaget luar biasa, loncat dari tempat tidur, saya angkat, ternyata Nata dan istrinya di sana. Lalu kita diceritain, di briefing, kondisi anak seperti ini. Oke, kita doa, kita bahasa roh hampir 2 jam waktu itu, karena kebetulan gratis, ya udah dipandangin aja gitu kira-kira. Terus doa, bikin peperangan rohani, bikin deklarasi.
tiba-tiba kembali ada suara Tuhan yang datang. Nah, ketika suara Tuhan datang, kali ini firman Tuhan bagus. Firman Tuhan bilang seperti ini. Penyakit ini datangnya tiba-tiba, perginya begitu saja. Dan aku telah mengamankan masa depan anak ini. Hanya 2 kalimat itu. Dah selesai doa, amin. Saya sampaikan pesan Tuhan, amin, selesai sudah. Cek kondisi tekanan darah anak ini. Suhu tubuh anak ini, suhu tubuhnya gimana? Diperiksa, oh naik 34,5, 35, tidak berapa lama jadi 36, udah normal, tidur kita. Itu sudah hampir kira-kira pukul 2 atau setengah 3 dini hari, tidur. Besoknya pagi-pagi dokter visitasi, dokternya bilang, wah anaknya sudah sembuh, boleh pulang. Tanya kan, ditanya, ini sakit apa toh dok? Ya namanya. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes, coba lihat sama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Alkitab menuliskan seperti ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya percaya ketika suara Tuhan, firman dari Tuhan datang dalam hidupmu, sebetulnya Tuhan meninggalkan ruang tahta untuk secara khusus datang dalam hidup saudara. Dia tidak mau membiarkan saudara menjalani perjalanan hidupmu ini sendirian. Tuhan tidak mau engkau menjalani pergumulan tantangan hidupmu sendirian. Tuhan menyertai engkau. Kitab Yesaya juga menubuatkan Tuhan yang menggendong engkau sampai pada masa tuamu. Tuhan akan terus menyatakan kedaulatan kuasanya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya berdoa, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu, izinkan saya berdoa bagimu. Saya berdoa biarlah sebagaimana Israel terus menikmati pemeliharaan yang dari Tuhan secara nyata. Biarlah engkau sebagai anak-anaknya, biarlah engkau sebagai umat pilihannya, engkau juga terus alami ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi secara ilahi, terjadi secara ajaib dalam keberadaanmu sehari-hari. Semua kebutuhan sehari-harimu dicukupi secara ilahi. Semua pergumulan, tantangan, masalah yang kau hadapi diselesaikan oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Biarlah tangan kuasa Tuhan terus nyata dalam hidupmu, terus bekerja dalam dirimu, terus menyertai engkau. Karena saat firman itu datang, firman menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan tidak mau engkau menjalani masalahmu sendirian. Tuhan tidak mau engkau menjalani pergumulanmu sendirian. Dia datang dalam hidupmu. Dia menyatakan dirinya kepadamu, dan terjadilah pemeliharaan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata, keajaiban mujizat Tuhan nyata. Yang percaya katakan, terjadilah dalam hidupku dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, amin. Alkitab menuliskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amen. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya percaya ada banyak dari antara kita berkata gini, oh Pak, seandainya saya bisa mendengar suara Tuhan. Yes, Tuhan mau ciptakan telinga yang mendengar. Amen. Tuhan mau bukakan mata rohanimu untuk melihat. Amen. Dan memastikan hatimu menjadi hati yang responsif. Amen. Karenanya kalaupun saudara mendapati, wah Pak, saya masih sulit mendengar suara Tuhan, saya mendorong saudara untuk mulai mendoakan ayat-ayat firman yang malam hari ini kita baca. Amen. Ya, mulai dari Yesaya pasal 40, ya kemudian Kejadian pasal 26, lalu kemudian sekarang ini Yohanes pasal yang pertama. Amen. Bahwa ini ayat-ayat masuk dalam doa-doamu. Amen. Karena kita menuliskan gini, firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika saudara ambil satu ayat firman, lalu saudara doakan, Bapa, aku percaya seperti yang ditulis dalam firman-Mu, firman itu adalah Allah sendiri. Saat aku doakan ayat-ayat firman, aku sedang menghubungkan diriku dengan keberadaan-Mu. Saudara menaikkan doa, mendoakan ayat firman, saudara akan mendapati semua yang selama ini tidak engkau miliki, yang membuat saudara sulit untuk mendengar Tuhan berfirman, sulit mengalami realita Tuhan bekerja dalam dirimu. Ditulis di Alkitab itu, segala sesuatu
dijadikan oleh firman. Semakin saudara sering mendoakan ayat-ayat firman, semakin saudara akan alami semua yang tidak engkau miliki Tuhan ciptakan, Tuhan tambah-tambahkan, sehingga untuk mendengar suara Tuhan menjadi sesuatu yang mudah. Oh, haleluya. Amin. Mungkin saudara bilang gini, lupa, saya ini kan manusia biasa. Yes, justru karena engkau manusia biasa, Tuhan beri ayat firman untuk engkau doakan, supaya lewat ayat-ayat firman yang saudara doakan, keberadaanmu sebagai manusia biasa itu dihapus. Amen. Tuhan mulai menggantikan saudara untuk hidup sebagai anak pilihanmu, di mana engkau bisa bersekutu dengan Bapakmu, engkau bisa berbicara dengan Bapakmu, engkau ketika berkata-kata Bapakmu mendengar, dan ketika Bapakmu berkata-kata engkau bisa dengar. Itu juga kira-kira. Haleluya. Sorry Pak, kira Pak anaknya berapa? 1, 2, 3. 3. Oh, cowok semua. Kalau anak Bapak datang bicara, Bapak dengerin kan? Kalau Bapak bicara, anak dengar. Dengan anak dengar. Sesederhana itulah antara kita dengan Bapak di sana. Kalau kita masih merasa, loh Pak saya itu ngomong sendiri, saya tidak dengar apa-apa, ada yang salah dalam diri kita. Di mana letak kesalahannya? Di dalam pemahaman firman yang selama ini kita miliki. Itu sebabnya ketika kita semakin banyak mendoakan ayat-ayat firman, khususnya firman-firman yang berbicara, yang menegaskan bahwa Tuhan atau pencipta langit dan bumi itu mau menjadi Bapa kita, semakin kita doakan, semakin pemahaman yang keliru itu akan rontok dan akan terbangun pemahaman yang akurat. Dan dengan saudara mulai memahami, yes, aku ini anak normal, kalau aku bicara Bapakku dengerin. Mungkin dia memang pencipta langit dan bumi, dan aku manusia berdosa tidak layak. Masalahnya lewat kematian dan kebangkitan Kristus, Bapa di sorga sudah berkenan memperdamaikan dirinya dengan setiap kita sebagai umat manusia. Lewat korban Kristus kita diberi hak. Katakan, lewat korban Kristus aku diberi hak untuk sekali lagi bisa berdiri di hadapan Tuhan, berkata-kata di hadapan pencipta langit dan bumi, dan aku diterimanya sebagai anak. Haleluya. Dia memanggil dirinya sebagai Bapa, dia memanggil kita sebagai anak, sehingga ketika kita berkata-kata dia mendengar. Ketika dia berkata-kata kita pasti akan mendengar. Amin. Setuju? Amin. Dan Alkitab menuliskan di dalam dia, Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika saudara terus mendoakan ayat-ayat firman yang ada, saudara mulai dibawa Tuhan terhubung lewat pekerjaan Roh Kudus, terhubung secara langsung dengan keberadaan pencipta langit dan bumi itu. Ketika Tuhan memberi firman kepada kita, di dalam perkataan Tuhan ada sebuah kehidupan yang berbeda. Kata hidup dalam Yohanes 1 ayat yang keempat ini ditulis dengan kata Yunani zoe. Kata zoe itu berbicara tentang kehidupan ilahi. Nah, kata Yunani yang banyak dipakai untuk menjelaskan kata hidup dalam Alkitab bahasa Indonesia itu ada beragam. Ada yang namanya bios, itu juga diterjemahkan hidup, tapi ini kehidupan yang semu. Dari kata bios saudara mendapat kata bioskop. Lihat sesuatu yang kelihatannya hidup, wah real, tapi itu semu, tidak nyata. Sampai sini paham ya? Nah, banyak manusia menjalani kehidupan yang bios, tapi Tuhan ingin kita menjalani kehidupan zoe, kehidupan yang sifatnya ilahi. Sehingga walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang sama sekali rusak dan terus mengalami kerusakan, tapi Alkitab menuliskan engkau akan terus hidup dalam kodrat ilahi. Engkau akan punya kesalehan yang luar biasa. Izinkan saya sampaikan apa yang saya yakini. Bapak perlu untuk terima dari Tuhan. Selama sekian waktu lamanya, mungkin Bapak terus melihat, hanya ngempet aja, terus melihat ada banyak ketidakbenaran, ada banyak ketidaklurusan di sekitar Bapak. Tapi sepertinya Bapak kayak kehilangan kekuasaan, kehilangan kemampuan untuk melakukan apa yang harusnya Bapak lakukan.
Karena ada banyak pertimbangan, ada banyak pemikiran. Tapi hari ini saya meyakini Tuhan akan bawa hidup Bapak naik ke atas lebih lagi. Ada kehidupan ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri Bapak. Dan hidup itu yang kita bilang akan menjadi terang. Birawa akan menjadi terang di tengah-tengah. Bapak ada di Prova. Biarlah Bapak menjadi terang di Prova. Dan menyinari apa yang ada di sana. Bapak tidak akan pernah dianggap sebagai pribadi yang menciptakan kontroversi atau menciptakan kekacauan, karena kita menuliskan ketika hidup itu, kehidupan ilahi itu ada dalam hidupmu, hidupmu akan membawa terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Apa yang Tuhan akan lakukan lebih lanjut dalam hidup Bapak dan lewat keberadaan Bapak akan menerangi apa yang ada di sekitarmu, tanpa Bapak bermaksud mengekspos, mengungkap apapun yang tersembunyi. Tapi yang kita menuliskan, ketika terang itu bercahaya, kegelapan tidak berkuasa atasnya. Saya meyakini terlepas dari apapun yang orang sering bilang, orang sering katakan, oh ini kita seperti melawan arus. Saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, Bapak tidak akan melawan arus, karena Bapak akan diberi oleh Tuhan menciptakan arus yang baru. Jadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Orang seringkali berkata, kalau kita berjalan dalam kebenaran, kita terus menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan, kita seringkali dianggap apa? Lu jangan melawan arus dong, jangan bodoh, pakai hikmah, jangan melawan arus. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, seberapa banyak saudara yang ada di tempat-tempat yang pakai tanda kutip strategis. Seberapa banyak engkau yang selama ini ada di tempat-tempat penting, engkau tidak akan engkau tidak akan dibawa Tuhan mengalami perjalanan yang melawan arus. No, karena Tuhan akan memberikan kepadamu hidup yang berbeda, dan kau akan alami, engkau akan membawa arus Tuhan bersama dengan hidupmu. Haleluya. Dan Pak, tangan Tuhan akan terus kerja atas hidup Bapak. Engkau yang selama ini kondisinya kurang lebih sama seperti Lot yang menderita melihat apa yang tidak beres, tapi seperti tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Engkau akan mendapati hidupmu tidak akan seperti Lot lagi, tapi engkau akan dibawa oleh Tuhan untuk seperti Abraham. Justru lewat hidupmu, doa-doa akan terus bisa dinaikkan, negosiasi dengan sorga akan bisa terus dilakukan. Dan saya percaya lewat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup Bapak, sesuatu yang besar akan terjadi atas institusi yang Bapak. Dan saya meyakini Tuhan akan membersihkan apa yang masih kotor dengan memakai orang-orangnya yang hidup dalam kebenaran. Tuhan akan membawa engkau untuk betul-betul berjalan dalam terang Tuhan, dan terang itu akan menyinari seluruh kegelapan yang masih ada, dan kegelapan tidak akan berkuasa. Engkau tidak sedang melawan arus, tapi engkau sedang membawa arus Tuhan dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat yang perkasa. Hari ini kekasih Tuhan, saya mau tegaskan, masanya sudah tiba untuk setiap kita sebagai jemaat tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari kita berdasarkan apa yang lahiriah, apa yang manusiawi. Krisis akan selalu ada di depan, tantangan akan ada banyak di depan. Pak, jangan melihat dengan mata lahiriahmu, karena kau akan selalu merasa kok ada banyak tantangan, ada banyak gunung-gunung, ada banyak bukit-bukit yang menjadi penghambat dan penghalang. Tapi lihatlah apa yang menjadi suara Tuhan yang datang dalam hidupmu. Karena kau akan mendapati gunung-gunung yang tinggi akan dipangkas habis. Bukit-bukit dan lembah-lembah yang curam akan diratakan oleh Tuhan. Karena kita jelas menubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ini, ketika setiap lembah ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saya mau deklarasikan pada sore hari ini, masanya sudah tiba. Orang benar tidak akan terus ditutup, tidak akan terus ditimbun, tidak akan pernah terus dikubur. Ini masanya orang benar dibangkitkan oleh Tuhan. Ini waktunya Tuhan membersihkan Indonesia, dan ini waktunya Tuhan memposisikan orang-orang benar untuk duduk di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis, karena tangan kuasa Tuhan akan bekerja, akan beracara secara nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tahun-tahun bangkitnya orang benar di Indonesia, memimpin negeri ini untuk berjalan dalam terang Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Wirawa tadi saya divisi. Kalau ternyata Pak Andika adalah kakak bapak, titik pesan untuk Pak Andika. Jangan pernah merasa dia disimpan atau dikotakkan, karena Tuhan justru menyimpan dia untuk waktu yang tepat. Selama beberapa waktu saya ada mengikuti apa istilahnya track perjalanan Pak Andika. Dan satu hal yang saya mungkin bisa sampaikan sebagai hamba Tuhan, ini salah satu karakteristik orang yang Tuhan sedang mau cari. Amin. Pastikan Bapak terus menjaga hati, karena yang membuat seseorang diangkat naik atau diturunkan Tuhan adalah hatinya. Kalau kita menceritakan ketika Nebukadnezar meninggikan hatinya dari sorga, Tuhan datang dan berkata, engkau akan diturunkan menjadi seperti hewan. Dan selama 7 tahun Nebukadnezar makan dari rumput-rumputan, hidup di padang, persis sama seperti hewan. Tapi ketika masuk tahun yang ke-7, Alkitab menceritakan, tiba-tiba Tuhan membuka kembali akalnya, dan dia menengadahkannya, dan dia berkata, aku mengakui engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang datang. Amin. Pak, saya percaya kedaulatan Tuhan akan berlaku atas keluarga besar kami. Amin. Pak Andika akan menjadi salah satu di antaranya. Bapak juga akan mengalami kedaulatan Tuhan yang bisa mengangkat orang. Itu bukan suara rakyat. Yang mengangkat orang adalah tangan Tuhan. Yang akan menjagai tetap ada di atas juga tangan kekuasaan Tuhan. Daniel sebagai orang yang mencintai Tuhan dibenci oleh lawan-lawan politiknya, sengaja dicari-cari kesalahan untuk kemudian dijatuhkan, dan Daniel jatuh. Dia dibuang ke lubang singa, tapi singa tidak berkuasa atasnya. Amin. Amin. Kalau saudara terus belajar hidup dalam keterhubungan dengan realita Tuhan, suara Tuhan yang datang atasmu akan menjaga engkau. Amin. Walaupun engkau harus dibuang ke lubang singa, walaupun harus masuk ke dapur api, Alkitab menubuatkan api tidak akan membakar hidupmu. Amin. Sungai-sungai tidak akan menghanyutkan engkau, karena tangan Tuhan menjaga engkau. Amin. Tolong ingatkan kakanda, dia tidak sedang dibuang di kotak, tapi dia sedang disembunyikan Tuhan untuk dimunculkan di waktu itu. Hari ini saya percaya adalah masa yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita, dibawa masuk terhubung dengan realita Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi hidupmu, apakah engkau ada di atas gunung atau bahkan ada di bawah, di lembah-lembah dan di bukit-bukit, tapi Alkitab menubuatkan akan ada pekerjaan firman, akan selalu ada penyingkapan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dibawa setara, dibawa mengalami equalization, dibawa untuk hidup dalam standar yang Tuhan tetapkan, sehingga engkau akan mengalami realita Tuhan akan terus nyata dalam hidup. Engkau akan sungguh-sungguh alami tangan kuasa Tuhan bekerja nyata dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Biarlah tahun 2023 ini menjadi tahun-tahun awal untuk engkau menikmati realitas sorga selalu nyata. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Ingat baik-baik, Alkitab menuliskan engkau adalah bangsa yang kudus, imamat rajani, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Untuk apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Pertanyaannya, apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupnya? Kalau saudara merasa kayaknya biasa-biasa aja ya, hari Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, agak lembur, Kamis, Jumat, Sabtu kerja, hari Minggu ke gereja, ya sudah, paling cuma gitu. Masanya sudah tiba untuk mulai hari ini Tuhan akan mulai melakukan sesuatu yang besar. Hari-hari bilang hari-hari diwarnai dengan semangat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup. Jadilah atasku dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Tuhan, aku minta meteraikan firman. Amin. Dan biarlah benih firman yang sudah aku taburkan pada hari ini akan terus Tuhan follow up lewat pekerjaan Roh Kudus. Biarlah tangan Tuhan akan terus bekerja, Tuhan terus beracara, membawa setiap kami untuk betul-betul alami ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami akan bisa menceritakan pekerjaan besar Tuhan. Kami alami kondisi hidup kami, kondisi hati kami terus diselaraskan dengan firman-Mu, sehingga kami bisa mulai hidup hanya dari suara Tuhan. Kami hidup hanya dari firman Tuhan. Bagi jemaat, bagi setiap kami yang mungkin hampir bisa dibilang jarang mengalami datangnya suara Tuhan dalam hidup kami, ya kami sungguh-sungguh alami suara Tuhan mulai datang dalam hidup kami. Dan dengan datangnya suara Tuhan, realita Tuhan pun menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Meteraikan firman-Mu, tindak lanjuti apa yang Tuhan sudah sampaikan. Biarlah Tuhan rumah di tempat ini Tuhan berkati. Biarlah para hamba Tuhan yang membina di persekutuan ini, Tuhan ikut campur tangan bekerja lewat hidup mereka. Dan setiap jemaat betul-betul dibawa alami Tuhan itu nyata. Dan Tuhan terus bekerja sampai hari ini, sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu saya biasanya mengirimkan daily devotion, renungan harian. Kalau ada dari saudara yang mungkin ingin bisa ikut bergabung, nanti mungkin bisa hubungi staf saya, Pak Maranatha, supaya bisa didata nomor handphonenya, dan setiap hari nanti akan dikirim renungan harian. Oh, Ima sudah punya. Diberkati. Oh, sangat. Haleluya. Biar yang lain juga menikmati hal yang sama. Tuhan memberkati. Saya nggak tahu kita ada CD atau Oke, ada buku. Saya nggak tahu bukunya apa. Nanti Bapak Ibu bisa tanya sama staf saya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk waktu yang ada. Pak Pendeta, terima kasih buat kesempatannya. Saya serahkan kembali.